NIM akhir 130 yang akan membahas tentang menghantar teori viktimologi. Perkenalkan, nama saya Karisma Indira Berliana Justisia dengan NIM akhir 120 yang akan membahas tentang restoratif justice. Nama saya Nindya Tifa Azaro dengan NIM akhir 159 yang akan membahas terkait studi kasusnya. Nama saya Reza Nabawi dengan NIM akhir 122 akan membahas tentang sistem peradilan di Indonesia. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang viktimologi, yaitu salah satu cabang ilmu dalam bidang hukum pidana yang mungkin masih jarang dibahas secara mendalam. Kalau biasanya kita mendengar tentang hukum pidana, fokusnya selalu tertuju pada pelaku kejahatan. Nah, bagaimana dia melakukan tindak pidana, bagaimana dia dihukum, dan bagaimana proses peradilannya. Nah, viktimologi hadir sebagai sudut pandang baru yang berfokus pada korban, yaitu pihak yang sering kali terabaikan dalam memiliki peran dan hak yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Viktimologi mulai berkembang setelah munculnya kritik terhadap sistem peradilan pidana tradisional yang dinilai terlalu perlaku sentris. Dulu, fokus utama hukum pidana adalah bagaimana menghukum pelaku, bukan bagaimana memulihkan korban. Akibatnya, banyak korban yang merasa tidak mendapatkan keadilan karena peran mereka hanya sebatas saksi tanpa ada perhatian terhadap penderitaan atau hak-haknya. Setelah Perang Dunia Kedua, mulai muncul kesadaran bahwa korban juga perlu mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan yang layak. Dari sinilah viktimologi tumbuh sebagai disiplin ilmu tersendiri yang mencoba menyeimbangkan sistem peradilan pidana agar lebih manusiawi dan berkeadilan bagi semua pihak. Ada dua tokoh penting yang dikenal sebagai pelopor viktimologi, yaitu Benjamin Mendelssohn dan Hans von Hentig. Benjamin Mendelssohn disebut sebagai bapak viktimologi. Ia memperkenalkan istilah viktimologi sekitar tahun 1940-an dan mengklasifikasi korban kejahatan berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam suatu tindak pidana. Misalnya, ada korban yang benar-benar tidak bermasalah dan ada pula korban yang secara tidak langsung ikut berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan meskipun tidak disengaja. Sementara itu, Hans von Hentig lebih meneliti faktor-faktor psikologis dan sosial yang membuat seseorang lebih rentan menjadi korban. Ia berpendapat bahwa karakter tertentu seperti kelemahan fisik, kurangnya kewaspadaan, atau kondisi sosial ekonomi yang lemah bisa meningkatkan resiko seseorang menjadi target kejahatan. Dari pemikiran kedua tokoh inilah muncul pemahaman baru bahwa untuk memahami kejahatan yang secara utuh, kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi pelaku, tetapi juga harus memahami korban. Viktimologi berlandaskan pada beberapa prinsip penting. Yang pertama adalah hak korban atas perlindungan. Artinya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi korban dari ancaman atau tekanan, baik dari pelaku maupun lingkungan sosialnya. Misalnya, korban kekerasan atau pelecehan harus dijamin keselamatannya selama proses hukum berlangsung. Kedua, hak atas rehabilitasi, yaitu pemulihan kondisi fisik dan psikis korban agar dapat kembali menjalani kehidupan dengan normal. Misalnya, melalui konseling, pendampingan hukum, dan bantuan medis dan sosial. Dan yang paling penting, viktimologi menempatkan korban sebagai pihak sentral dalam proses hukum. Korban tidak lagi dianggap sekedar pelengkap atau saksi, tetapi sebagai individu yang berhak didengar, dihormati, dan dipulihkan hak-haknya. Prinsip-prinsip ini kemudian mendorong lahirnya berbagai kebijakan internasional seperti Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB tahun 1985. Seiring berkembangnya zaman, sistem peradilan pidana tidak bisa lagi hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku. Ia harus menjadi wadah yang mampu menciptakan keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban.
Dalam konteks inilah, viktimologi memegang peranan penting sebagai jembatan antara teori hukum pidana dengan realitas sosial yang dihadapi para korban kejahatan. Pendekatan viktimologi menuntut agar sistem peradilan melihat kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap manusia dan kemanusiaan. Artinya, setiap proses hukum seharusnya menempatkan korban sebagai pihak yang dirugikan dan memiliki kebutuhan khusus untuk dipenuhi. Proses penegakan hukum yang mengabaikan aspek korban akan menghasilkan keadilan yang timpang adil di atas kertas, tetapi tidak menyentuh hati manusia yang menderita. Dalam kerangka ini, viktimologi membantu aparat penegak hukum untuk lebih memahami dampak emosional dan sosial yang dihadapi korban. Polisi, jaksa, hakim tidak hanya dituntut menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan di balik kasus yang mereka tangani. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual, korban sering mengalami trauma berat dan rasa takut yang mendalam. Maka, aparat penegak hukum perlu menggunakan pendekatan empatik, menjaga privasi korban, dan memberikan pendampingan psikologis agar korban merasa aman dalam proses hukum. Lebih jauh lagi, viktimologi juga memberikan dasar bagi pembentukan kebijakan publik yang berpihak pada korban. Misalnya, kebijakan tentang pemberian kompensasi dari negara kepada korban kejahatan berat, seperti terorisme atau pelanggaran HAM. Di sini terlihat bahwa negara tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penanggung jawab moral yang memastikan warganya mendapatkan keadilan dan pemulihan. Selain pada tingkat kebijakan, konsep viktimologi juga menginspirasi pembaruan di ranah pendidikan hukum. Di beberapa negara, calon penegak hukum mendapatkan pelatihan khusus mengenai victim awareness, kesadaran tentang perasaan dan kebutuhan korban. Tujuannya agar mereka mampu menangani kasus secara lebih manusiawi dan tidak sekedar berorientasi pada penghukuman. Langkah seperti ini penting karena perubahan paradigma hukum tidak akan menjadi tanpa perubahan cara berpikir orang-orang di dalam sistem itu sendiri. Dalam praktiknya, penerapan viktimologi seringkali beriringan dengan munculnya modern atau model-model alternatif penyelesaian perkara pidana, seperti diversi atau mediasi penal. Kedua pendekatan ini memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Dengan demikian, keadilan tidak lagi bersifat sepihak dari negara kepada pelaku, tetapi menjadi hasil dialog antara semua pihak yang terlibat. Penerapan viktimologi juga berpengaruh dalam cara masyarakat memandang korban kejahatan. Sebelumnya, korban seringkali menghadapi stigma sosial, dianggap lemah, ceroboh, atau bahkan disalahkan atas peristiwa yang menimpanya. Viktimologi mengubah cara pandang itu dengan menegaskan bahwa tidak ada korban yang pantas disalahkan. Yang perlu dilakukan adalah memberikan dukungan, bukan penilaian. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang empatik karena keadilan sosial tidak hanya dibangun oleh hukum, tetapi juga oleh solidaritas antar warga. Jika kita tarik ke dalam kerangka besar sistem peradilan pidana, maka viktimologi sesungguhnya menambah dimensi baru terhadap tujuan hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana yang sebelumnya hanya menitik beratkan pada deterrence atau pencegahan dan retribution atau pembalasan, kini juga mengakomodasi tujuan restoration atau pemulihan. Ini adalah pergeseran besar yang menandai lahirnya sistem peradilan pidana yang lebih seimbang antara kepentingan negara, pelaku, dan korban. Pada akhirnya,
Viktimologi mengajarkan bahwa keadilan tidak selalu berarti hukum seberat-beratnya, tetapi bagaimana penderitaan korban dapat direspon dengan cara yang manusiawi dan bermakna. Sistem hukum yang baik bukan hanya menegakkan aturan, melainkan juga memulihkan luka. Karena setiap kejahatan tidak hanya meninggalkan kerugian hukum, tetapi juga luka sosial yang emosional yang disembuhkan. Sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia yang merupakan rangkaian lembaga dan juga proses hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, bertujuan untuk menertibkan dan juga memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Namun dalam praktiknya, sistem ini seringkali dianggap lebih berorientasi pada pelaku bukan pada korban. Untuk memahami pergeseran paradigma menuju sistem yang lebih berkeadilan, kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia ini bekerja pada saat ini. Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas 4 pilar utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan. Keempat lembaga ini bekerja secara berurutan dan juga saling berketerkaitan dalam suatu rangkaian proses yang disebut dengan criminal justice system. Proses diawali dengan tingkat kepolisian, yang mana ketika suatu tindak pidana dilaporkan atau ditemukan, polisi ini bertugas untuk menyelidiki dan juga menyidikan untuk mencari bukti serta penetapan tersangka. Setelah terjadinya berkas, dinyatakan lengkap atau P-21, perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Jaksa kemudian berperan sebagai penuntut umum yang mewakili negara dalam mengajukan dakwaan di pengadilan. Berikutnya yaitu pengadilan, tempat yang mana hakim memeriksa, memutuskan, dan juga menilai bukti dan mendengarkan saksi. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, ia akan menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan atau lapas dengan tujuan agar dapat direhabilitasi dan kembali ke tempat menjadi anggota masyarakat yang baik. Selanjutnya, sistem yang berorientasi pada pelaku muncul dari pandangan klasik bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap negara atau hukum, bukan terhadap individu. Akibatnya, fokus utama sistem hukum ini adalah mencari dan menghukum pelaku, sementara kepentingan korban seringkali terpinggirkan. Dalam proses hukum, setelah korban membuat laporan kepada pihak kepolisian, peran mereka umumnya berhenti pada tahap awal. Yang selanjutnya, korban tidak memiliki kendali terhadap jadinya proses hukum yang seringkali hanya dipanggil sebagai saksi untuk memperkuat dakwaan. Padahal pada saat yang sama, korban masih menghadapi dampak psikologis, sosial, bahkan ekonomi akibat kejahatan yang menimpa mereka. Ada beberapa permasalahan pokok yang muncul akibat orientasi sistem yang lebih berpihak pada pelaku. Yang pertama, korban sering diabaikan setelah laporan dibuat, yang mana begitu laporan diterima dan proses hukum telah berjalan, perhatian aparat penegak hukum umumnya tertuju pada pembuktian unsur pidana. Korban yang seharusnya dilindungi dan didampingi justru kerap sekali merasa ditinggalkan. Dalam jurnal hukum dan pembangunan disebutkan bahwa banyak korban kejahatan tidak mengetahui perkembangan perkara yang mereka laporkan karena kurangnya komunikasi dari aparat penegak hukum itu sendiri. Yang kedua, minimnya pendampingan psikologis dan hukum bagi korban. Pendampingan terhadap korban seringkali terbatas pada perkara besar yang mendapat sorotan publik. Di tingkat daerah, korban kerap menghadapi proses hukum seorang diri tanpa nasihat hukum atau konselor. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tahun 2023, hanya sekitar 30% korban kekerasan yang mendapatkan layanan konseling atau pendampingan hukum secara resmi. Yang ketiga, yaitu restitusi dan kompensasi yang jarang terrealisasikan. Dalam sistem peradilan pidana, seharusnya korban berhak atas restitusi atau ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku dan juga kompensasi yang diberikan oleh negara. Namun dalam praktiknya, realisasi keduanya ini masih sangat minim menurut LPSK tahun 2023. Dari kurang lebih dari 1.000 permohonan restitusi yang diajukan hanya 7% yang berhasil untuk dipenuhi. Proses birokrasi yang panjang, kurangnya kesadaran aparat dan kesulitan untuk menilai kerugian korban menjadi kendala utama. Yang terakhir, yaitu yang keempat, terjadinya reviktimisasi di pengadilan, yang mana reviktimisasi ini ialah berarti korban kembali mengalami trauma akibat perlakuan aparat atau proses hukum. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, misalnya korban harus mengulangi kesaksiannya yang berulang kali, bahkan menghadapi pertanyaan yang tidak sensitif. Dalam Jurnal Kriminologi Indonesia tahun 2023 dijelaskan bahwa proses pemeriksaan yang tidak memperhatikan kondisi psikologis korban seringkali memperburuk trauma dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selanjutnya, pergeseran paradigma dari pelaku ke korban.
Dalam konteks victimologi, yaitu ilmu yang mempelajari korban kejahatan dan relasinya dengan pelaku maupun sistem hukum, sudah saatnya sistem peradilan pidana di Indonesia mengalami pergeseran paradigma. Fokus penegakan hukum tidak hanya boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus mencakup pemulihan korban. Pendekatan victim-centered justice atau keadilan yang berorientasi pada korban menjadi semakin penting diterapkan. Pendekatan ini menekankan hak korban untuk didengarkan, dilindungi, dan juga diberi informasi dan mendapatkan kompensasi yang layak. Beberapa hal atau beberapa langkah yang konkret yang dapat dilakukan oleh itu ialah antara lain meningkatkan komunikasi antara aparat penegak hukum dengan korban selama proses penyelidikan dan persidangan. Korban berhak mengetahui perkembangan kasusnya tanpa harus merasa menjadi beban bagi aparat. Memberikan pendampingan hukum dan psikologi yang memadai ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran lembaga seperti LPSK dan organisasi bantuan hukum serta memastikan layanan ini menjangkau hingga tingkat kabupaten. Menjamin hak restitusi dan mengkompensasi korban dengan mempercepat mekanisme administrasi serta mewajibkan jaksa dan juga hakim untuk mempertimbangkan kerugian korban dalam setiap putusan. Mencegah reviktimisasi melalui pelatihan bagi aparat penegak hukum agar lebih sensitif terhadap korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual anak dan juga KDRT. Pemeriksaan bisa dilakukan secara tertutup menggunakan video conference atau pendampingan khusus agar korban tidak berhadapan langsung dengan pelaku. Keadilan sejatinya bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban. Sistem peradilan yang ada di Indonesia, sistem peradilan pidana yang ideal adalah sistem yang mampu menyeimbangkan kedua kepentingan, kepastian hukum bagi pelaku dan perlindungan serta pemulihan bagi korban. Dalam kerangka victimologi, korban tidak boleh lagi dipandang sebagai objek, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan juga martabat. Negara memiliki tanggung jawab, moral, dan hukum untuk memastikan mereka tidak terluka untuk kedua kalinya. Pertama, karena kejahatan, yang kedua karena sistem yang abai. Maka jika kita membangun sistem peradilan yang benar-benar berkeadilan, sudah saatnya kita menempatkan korban bukan di pinggir, melainkan juga di pusat perhatian. Sebab tanpa perlindungan bagi korban, keadilan hanyalah kata yang kehilangan maknanya. Membangun sistem peradilan pidana yang berkeadilan bagi korban bukan hanya persoalan teknis hukum, tetapi juga perubahan paradigma sosial dan kelembagaan. Korban kejahatan tidak hidup dalam ruang hampa. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang menilai, menstigma, dan juga seringkali ikut menentukan bagaimana korban diperlakukan setelah peristiwa tersebut terjadi. Dalam banyak penelitian seperti yang ditulis oleh Nindya dan juga Nugroho dalam HAM 2023 yang disebutkan bahwa tantangan terbesar justru terletak pada budaya hukum masyarakat kita yang masih mengutamakan pemaafan dalam memastikan adanya pemulihan yang nyata. Akibatnya, proses mediasi dan perdamaian seringkali menekankan korban untuk mengikhlaskan, bukan karena mereka sudah sembuh, melainkan karena mereka telah menghadapi sistem yang rumit dan juga lambat. Padahal pengampunan sejatinya hanya mungkin muncul ketika korban merasa keadilan telah ditegakkan. Jika kita cermati, inilah paradoks terbesar hukum pidana kita. Negara berupaya menegakkan keadilan, tetapi seringkali justru memperlemah mereka yang masih membutuhkan perlindungan. Maka, perubahan paradigma harus dimulai dari kesadaran bahwa korban bukan sekadar bagian dari proses hukum, melainkan adalah pusat dari makna keadilan itu sendiri. Selanjutnya, yaitu integritas victimologi dalam kebijakan publik. Penerapan prinsip victimologi tidak bisa diberhentikan hanya pada ruang akademik atau wacana moral saja. Ia harus diinstitusionalisasi dalam kebijakan negara. Artinya seluruh elemen sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia itu harus mengatur agar muat indikator perlindungan korban dalam setiapnya. Misalnya, yang pertama, dalam penyidikan, keberadaan pendampingan psikologis dan advokat wajib tersedia bagi korban yang rentan seperti anak, perempuan, dan juga penyandang disabilitas. Yang kedua, dalam tahap penuntutan, jaksa tidak hanya bertugas untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga memastikan hak korban seperti restitusi dan juga perlindungan identitas dipertimbangkan dalam surat tuntutan. Yang ketiga, yaitu di tingkatan pengadilan, hakim perlu menimbang dampak sosial dan psikologis terhadap korban sebagai bagian dari pertimbangan moral putusan. Selain itu, lembaga pemasyarakatan pun perlu dilibatkan, seperti konsep restoratif correction dapat diterapkan, yaitu program yang memungkinkan pelaku memahami dampak perbuatannya terhadap korban, bahkan kontribusi secara nyata dalam pemulihan sosial korban tanpa menghapus tanggung jawab hukumnya. Pendekatan semacam itu
telah diuji cobakan di beberapa negara. Dengan hasil yang positif, tingkat residivisme menurun sementara kepuasan korban terhadap sistem hukum meningkat drastis. Sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite tahun 2002 yang teorinya tentang regenerative shaming, pemulihan sosial tidak mungkin tercapai tanpa proses reintegrasi yang menghormati semua pihak. Pelaku telah menjalankan hukuman harus diterima kembali dalam masyarakat, sementara korban yang mendapatkan jaminan keamanan, dukungan, dan pemulihan martabat. Keadilan yang menunjukkan bukan berarti melupakan kejahatan, tetapi menata ulang relasi sosial yang rusak karenanya. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait studi kasus yang berkaitan dengan topik yang sudah dibahas. Yang pertama, ada kasus kekerasan seksual dan implementasi UU TPKS. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling meninggalkan luka mendalam bagi para korbannya. Selama bertahun-tahun, sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung menempatkan korban hanya sebagai saksi, bukan sebagai pihak yang perlu dilindungi dan dipulihkan hak-haknya. Tahun 2022 menjadi titik balik yang penting dalam sejarah perlindungan korban di Indonesia. Setelah perjuangan panjang masyarakat sipil, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS. Undang-undang ini memberikan pengakuan penuh terhadap korban yang sebelumnya kerap diabaikan dalam proses hukum. Menurut pemberitaan Tempo.co, Mei 2022, pengesahan UU TPKS menjadi momentum penting bagi perlindungan korban kekerasan seksual. Melalui regulasi ini, korban berhak memperoleh perlindungan hukum, pendampingan psikologis, layanan medis, dan restitusi dari pelaku. Salah satu penerapan nyata dapat ditemukan pada kasus kekerasan seksual di Kota Malang pada tahun 2023. Berdasarkan laporan dari Kompas.com 10 Juli 2023, korban dalam kasus tersebut memperoleh restitusi dan perlindungan langsung dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK juga memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologi secara berkelanjutan agar dapat pulih dari trauma yang dialami. Data laporan tahunan LPSK tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan permohonan perlindungan korban kekerasan seksual, yaitu naik sebesar 38% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak korban yang berani melapor karena merasa sistem hukum mulai berpihak pada mereka. Meskipun demikian, penerapan UU ini masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar korban di daerah belum mengetahui haknya dan tidak sedikit aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif sensitif terhadap trauma korban. Kenapa sih para aparat penegak hukum terutama harus memiliki rasa kepekaan terhadap trauma yang dimiliki oleh para korban kejahatan? Berikut adalah beberapa alasannya. Yang pertama, agar korban tidak merasa disalahkan atas apa yang sudah terjadi kepada dirinya dan bisa mempercayai untuk bercerita kepada aparat penegak hukum itu sendiri. Alasan yang kedua adalah jikalau para aparat tidak memiliki rasa kepekaan terhadap trauma yang dialami oleh korban, maka korban akan semakin takut untuk melakukan aktivitas sehari-harinya dikarenakan trauma yang semakin mendalam yang terjadi pada dirinya. Yang ketiga, dampak psikologis yang sebelumnya juga sudah dibahas. Korban akan bisa terkena penyakit mental seperti anxiety atau penyakit-penyakit mental yang lain jikalau aparat tidak bisa memposisikan dirinya sebagai seorang yang dapat dipercayai oleh korban. Namun, kehadiran UU TPKS menjadi landasan penting bagi sistem hukum Indonesia untuk bergerak menuju paradigma baru yang berorientasi pada korban. Selanjutnya, di kasus kedua ada kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora. Kasus ini menuai banyak perhatian publik karena penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora pada Februari 2023. Peristiwa ini mengunggah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perhatian terhadap korban yang mengalami luka fisik maupun psikis jangka panjang. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terungkap bahwa korban mengalami gangguan motorik permanen akibat kekerasan brutal tersebut. Namun dalam banyak pemberitaan, perhatian publik dan media justru lebih banyak tertuju pada pelaku serta keluarganya, bukan pada kondisi korban. Menurut laporan Kompas.com 15 April 2024, LPSK menegaskan bahwa David Ozora berhak atas restitusi dan perlindungan psikologis. Namun hingga kini proses
pemberian restitusi masih terkendala karena belum adanya mekanisme yang efisien untuk menilai besaran kerugian korban secara menyeluruh. Fakta ini menggambarkan bahwa pelaksanaan keadilan di Indonesia masih sering berhenti pada hukuman terhadap pelaku, tanpa memperhatikan aspek pemulihan bagi para korban. Bahkan menurut laporan lanjutan Tempo pada tahun 2024, hingga beberapa bulan setelah vonis dijatuhkan, David Ozora sebagai korban masih menjalani perawatan medis jangka panjang, sedangkan proses restitusi belum terrealisasi sepenuhnya. Selain itu, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi juga memperlihatkan adanya ketimpangan empati yang masih sering kali terjadi pada praktik hukum di negara kita. Meskipun pelaku pada dasarnya, baik dilihat dari sudut pandang HAM maupun hukum, merupakan seorang yang bersalah karena melakukan kejahatan, namun di kenyataannya perhatian seringkali tertuju pada pelaku yang berasal dari kalangan berprivilege atau bisa dibilang ekonominya mampu. Padahal jika kita sebagai masyarakat ataupun seseorang yang tidak mengenal kedua belah pihak, seharusnya kita dapat memandang kejadian tersebut berdasarkan rasa empati dan kemanusiaan yang kita miliki, di mana proses rehabilitasi korban dan keluarganya semestinya menjadi bagian dari integrasi penegakan keadilan. Ketiadaan mekanisme yang memastikan pemulihan korban secara berkelanjutan memperlihatkan bahwa sistem hukum yang dimiliki oleh negara kita masih menempatkan korban sebagai pihak yang pasif, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk diperhatikan dan dipulihkan kondisinya. Dalam konteks viktimologi, sistem peradilan yang adil adalah sistem yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan menghukum pelaku dan kebutuhan memulihkan korban. Selanjutnya ada refleksi dan rekomendasi. Dari dua kasus di atas menggambarkan dua sisi wajah sistem peradilan pidana di Indonesia. Di satu sisi terdapat kemajuan signifikan melalui hadirnya UU TPKS yang berpihak pada korban, dan di sisi lain masih terdapat hambatan besar dalam penerapan keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban secara nyata. Oleh karena itu, terdapat beberapa langkah strategis yang mungkin dapat dilakukan untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban. Antara lain, yang pertama, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berbasis perspektif viktimologi dan gender. Yang kedua, ada pengoptimalan implementasi hak restitusi dan kompensasi agar tidak berhenti pada tataran normatif. Yang ketiga, meningkatkan literasi hukum bagi masyarakat agar korban memahami haknya dan berani melapor. Dan yang terakhir, ada memperkuat koordinasi antara lembaga seperti LPSK, Kemen PPPA, dan aparat penegak hukum lain untuk memastikan perlindungan korban yang komprehensif. Seringkali setelah pelaku hakim diketukan dan pelaku jatuhi hukuman, perhatian publik perlahan menghilang. Namun bagi korban, perjalanan keadilan belum selesai. Luka fisik mungkin sembuh, tetapi luka psikologis dan sosial membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk pulih. Pada grafis data dari LPSK, tingkat permohonan perlindungan ke LPSK di tahun 2019 hingga 2023 meningkat sebanyak 140%. LPSK sendiri mencatat dalam 5 tahun terakhir, permohonan perlindungan korban meningkat secara drastis. Fenomena ini menunjukkan dua hal. Yang pertama yaitu meningkatnya kesadaran korban untuk melapor, sekaligus meningkatnya beban kerja sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai. Namun peningkatan angka pelaporan ini belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kualitas layanan. Banyak daerah di Indonesia masih belum memiliki psikolog pendamping, rumah aman, atau akses restitusi yang layak. Hal ini membuat keadilan terasa timpang. Korban di kota besar mendapat pendampingan, sementara korban di daerah terpencil seringkali berjuang sendirian. Kesenjangan akses inilah yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu membangun mekanisme perlindungan korban berbasis komunitas agar layanan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjangkau kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, penting pula untuk mengubah paradigma publik tentang korban. Selama ini, korban seringkali disalahkan atau dicurigai, terutama dalam kekerasan seksual. Padahal, dalam pendekatan viktimologi modern,
korban harus ditempatkan sebagai subjek yang berdaya, bukan objek belas kasihan. Pendidikan hukum bagi masyarakat dan aparat menjadi kunci dalam membangun empati sosial terhadap korban. Kesadaran hukum yang berbasis kemanusiaan akan mengubah wajah sistem peradilan pidana kita menjadi lebih berkeadilan dan beradab. Dalam konteks global, Indonesia sebenarnya telah mengambil langkah besar. Banyak negara kini mencontoh pendekatan restoratif justice yang menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, agar sistem ini berhasil, korban harus dilibatkan sejak awal, mulai dari proses penyidikan hingga tahap pemulihan pasca putusan. Kita perlu menyadari bahwa setiap kejahatan meninggalkan dua jejak, yaitu jejak hukuman dan kemanusiaan. Jika negara menutup jejak hukum dengan hukuman, maka luka kemanusiaan akan terus menganga atau terbuka lebar. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana yang ideal bukan hanya yang menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan hati nurani manusia. Selanjutnya, selama ini sistem peradilan di Indonesia cenderung berfokus pada pelaku kejahatan, bagaimana pelaku diselidiki, dituntut, dan dijatuhi hukuman. Sistem seperti ini disebut restoratif justice atau keadilan restoratif, yang tujuannya adalah memberikan balasan setimpal atas perbuatan jahat seseorang. Namun, dalam sistem seperti ini, korban seringkali terlupakan. Setelah melapor, korban jarang mendapatkan pemulihan psikologis, sosial, maupun ekonomi. Akibatnya, keadilan sering terasa tidak menyentuh mereka yang paling terdampak, yaitu korban. Disinilah muncul konsep restoratif justice, sebuah pendekatan yang mencoba mengembalikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Apa itu restoratif justice? Secara sederhana, restoratif justice atau keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan atau restorasi daripada pembalasan atau sama dengan retribusi. Artinya, keadilan tidak hanya dilihat dari berapa lama pelaku di penjara, tetapi juga dari sejauh mana hubungan antar pelaku, korban, dan masyarakat dapat dipulihkan. Menurut Howard Chase, seorang tokoh penting dalam teori restoratif justice, pendekatan ini menanyakan bukan hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku, tetapi kerugian apa yang terjadi, siapa yang terdampak, dan bagaimana kerugian itu bisa diperbaiki. Dalam konteks ini, restoratif justice membuka ruang dialog antara pelaku dan korban, bahkan bisa melibatkan keluarga dan masyarakat. Tujuannya adalah menemukan penyelesaian yang adil, manusiawi, dan bermanfaat bagi semua pihak. Nah, perbedaan dengan retributive justice yaitu pelaku dan aspeknya fokus utama. Retributive justice-nya adalah pelaku dan pelanggaran hukum. Tujuannya memberikan hukuman setimpal. Bentuk penyelesaiannya yaitu pengadilan formal atau penjara. Peran korban yaitu pasif hanya sebagai saksi. Hasil akhir hukuman untuk pelaku. Jadi restoratif justice tidak meniadakan hukum, tapi melengkapi sistem hukum pidana agar lebih manusiawi dan relevan dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Nah, dasar hukum dan penerapannya di Indonesia yaitu keadilan restoratif ini sudah mulai diterapkan di Indonesia, terutama untuk kasus-kasus dengan dampak sosial kecil. Secara hukum, restoratif justice telah diakomodasi dalam berbagai peraturan, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Yang kedua, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Lalu yang berikutnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan. Bahkan dalam KUHP baru UU Nomor 1 Tahun 2023, keadilan restoratif mendapat tempat lebih tegas dalam proses pidana, terutama untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya ringan dan tidak menimbulkan korban serius. Contoh penerapannya di lapangan yaitu kasus pencurian ringan. Misalnya seseorang mencuri sandal atau makanan karena kebutuhan ekonomi. Dalam sistem lama, pelaku bisa langsung dipenjara. Padahal kerugiannya sangat kecil. Dengan keadilan restoratif, kasus seperti ini bisa diselesaikan melalui mediasi antara pelaku dan korban di tingkat kepolisian. Pelaku meminta maaf, mengembalikan barang, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Sementara korban juga bisa memilih untuk
dilakukan karena menyadari latar belakang sosial pelaku. Kasus selanjutnya seperti kasus perkelahian antar warga. Dalam kasus perkelahian antar remaja atau tetangga, penyelesaian melalui pengadilan justru bisa memperuncing konflik. Melalui pendekatan restoratif justice, para pihak diajak berdialog menyadari kesalahannya dan mencari jalan damai yang disepakati bersama. Pendekatan ini sering melibatkan tokoh masyarakat atau aparat desa agar perdamaian benar-benar dijaga. Lalu kasus selanjutnya seperti kasus kecelakaan lalu lintas. Dalam beberapa kasus kecelakaan ringan, pelaku dan korban juga bisa berdamai. Pelaku mengganti kerugian, meminta maaf, dan berkomitmen lebih hati-hati. Polisi dapat menutup kasus tersebut setelah mendapat kesepakatan damai. Contoh-contoh seperti ini menunjukkan bahwa restoratif justice tidak berarti pelaku bebas dari tanggung jawab, tetapi justru menuntut pertanggungjawaban secara moral dan sosial, bukan hanya hukum formal. Nah, tantangan dalam penerapan restoratif justice itu tentunya ada, seperti meskipun konsepnya ideal, penerapan restoratif justice tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan besar. Yang pertama, tekanan terhadap korban. Dalam praktiknya, korban seringkali ditekan untuk memaafkan demi kepentingan sosial atau kepentingan aparat. Padahal esensi keadilan restoratif adalah sukarela. Jika korban merasa terpaksa, maka proses ini justru menjadi bentuk baru dari ketidakadilan. Yang kedua, ketimpangan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, pelaku memiliki posisi sosial atau ekonomi yang lebih kuat dibandingkan korban. Akibatnya, proses mediasi bisa tidak seimbang, korban kehilangan suara, dan pelaku bisa lolos tanpa pemulihan yang memadai. Lalu yang ketiga, standar yang tidak seragam. Penerapan restoratif justice di tingkat kepolisian atau kejaksaan masih belum memiliki standar prosedur yang benar-benar seragam. Ada kasus yang berhasil diselesaikan dengan adil, tetapi ada juga yang disalahgunakan untuk menutup perkara tanpa kejelasan pemulihan bagi korban. Yang keempat, persepsi masyarakat. Sebagian masyarakat masih menilai bahwa keadilan hanya berarti hukuman berat. Mereka sering melihat penyelesaian damai sebagai tanda tidak tegas, padahal tujuan utama hukum bukan untuk menghukum, tapi juga menciptakan ketertiban dan keseimbangan sosial. Selanjutnya, menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan kepentingan hukum umum. Dalam menerapkan keadilan restoratif, penting untuk menjaga dua kepentingan sekaligus. Yang pertama, kepentingan korban, yaitu pemulihan kerugian dan rasa aman. Yang kedua, kepentingan hukum umum, yaitu menjaga keadilan sosial dan mencegah terulangnya kejahatan. Jika restoratif hanya berpihak pada pelaku, maka korban akan kembali menjadi pihak yang dirugikan. Tapi jika hanya berfokus pada korban, bisa muncul ketidakseimbangan dengan tujuan hukum pidana secara umum. Maka perlu prinsip-prinsip seperti sukarela, korban dan pelaku ikut serta tanpa paksaan. Lalu kesetaraan, kedua pihak memiliki hak yang sama dalam proses dialog. Dan yang ketiga, transparansi proses dalam hasilnya terbuka, bukan untuk kepentingan tersembunyi. Lalu pengawasan, lembaga penegak hukum harus tetap mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan begitu, restoratif justice bisa menjadi jalan tengah yang benar-benar adil bagi semua pihak. Selanjutnya, restoratif justice bukanlah solusi ajaib untuk semua kejahatan, tetapi merupakan langkah penting menuju sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berorientasi untuk pada pemulihan. Pendekatan ini mengajarkan kita bahwa keadilan tidak selalu berarti hukuman berat, melainkan bagaimana kita memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Dengan penerapan yang hati-hati, adil, dan transparan, restoratif justice dapat menjadi jembatan antar pelaku dan korban, dan masyarakat membangun kembali kepercayaan dan menumbuhkan rasa keadilan yang sejati di tengah masyarakat Indonesia. Sebetulnya, semangat keadilan restoratif bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai serupa telah lama hidup dalam budaya lokal, seperti konsep musyawarah untuk mufakat, adat perdamaian, atau kearifan lokal berbagai daerah. Contohnya, di masyarakat adat Papua ada sistem noken damai, di mana pelaku dan korban dipertemukan untuk berdamai secara adat. Lalu di Bali dikenal perdamaian desa Pakraman.
yang menekankan harmoni dan keseimbangan sosial. Lalu di Aceh, pendekatan adat Pesijuek digunakan untuk memulihkan hubungan setelah terjadinya perselisihan. Artinya, restoratif justice bukan konsep asing, melainkan modernisasi nilai-nilai lokal Indonesia agar selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan sistem hukum nasional. Restoratif justice mengingatkan kita bahwa tujuan hukum bukan hanya untuk menghukum, tapi juga menyembuhkan luka sosial yang timbul dalam masyarakat. Keadilan sejati tidak diukur dari lamanya hukuman, tetapi sejauh mana korban merasa didengar dan dipulihkan, pelaku bertanggung jawab dan berubah, serta masyarakat kembali hidup harmonis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Zeh, justice involves healing, not hurting. Keadilan sejati berarti menyembuhkan, bukan menyakiti. Maka penerapan restoratif justice di Indonesia adalah langkah penting menuju sistem hukum yang lebih manusiawi, inklusif, dan berakar pada nilai-nilai sosial bangsa. Dengan penerapan yang benar, keadilan restoratif dapat menjadi jembatan antara pelaku, korban, dan masyarakat, membangun kembali kepercayaan, serta menumbuhkan rasa keadilan yang tidak hanya tertulis di undang-undang, tetapi dirasakan dalam hati manusia.